Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Najla Ashifa, peserta Latsar CPNS tahun 2025, golongan 3, angkatan 4, NDH 02. Saat ini akan menyampaikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi, berdasarkan sudut pandang seorang dokter umum yang bekerja di instalasi gawat darurat dan instalasi rawat inap di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tupoksi seorang dokter berdasarkan Kepmen Pan RB nomor 139 tahun 2003, bahwa dokter bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dari tupoksi tersebut, tugas seorang dokter umum di rumah sakit diimplementasikan dalam uraian tugas berikut yang dapat kita saksikan bersama di salin dia ini. Baik, kemudian berdasarkan uraian tupoksi dokter umum di Rumah Sakit Idaman, dapatkan 5 isu sebagai berikut, di mana dari tupoksi yang pertama, melakukan pelayanan medik umum, ditemukan isu belum optimalnya sistem observasi dan retriase pasien di IGD. Yang kedua, berdasarkan tupoksi membuat catatan medik rawat jalan dan rawat inap, ditemukan isu belum optimalnya penggunaan RME atau rekam medik elektronik dalam pelayanan di IGD dan ruangan rawat inap. Yang ketiga, berdasarkan tupoksi melakukan penyuluhan medik, didapatkan isu belum optimalnya upaya promotif dan preventif di IGD. Yang keempat, berdasarkan tugas melayani atau melakukan konsultasi dari dalam, ditemukan isu bahwa minimnya penggunaan format SBAR atau SOHAP saat konsultasi atau lapor pasien dari ruangan rawat inap. Dan yang kelima, dari tugas melakukan penyuluhan medik dan membuat catatan medik rawat inap, ditemukan isu belum ada penerapan discharge planning untuk pasien rawat inap. Dari kelima isu tersebut, kita lakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan prioritas dengan menggunakan metode APKL, di mana metode APKL ini menggunakan 4 aspek, yakni A adalah aktual, merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan dan diperkirakan akan segera terjadi. Aspek P, problematik, di mana menentukan isu dilihat dari segi apakah mendesak untuk dicari solusi. Dan K adalah khalayak, menentukan isu dari segi menyangkut hajat hidup banyak orang. Dan L, layak, apakah isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif masalah. Berikut adalah hasil analisis isu dengan metode APKL dengan scoring skala Likert 1-5, di mana 1 artinya sangat kecil dan 5 sangat besar. Dari metode ini didapatkan urutan prioritas isu sebagai berikut. Isu belum optimalnya penggunaan RME dalam pelayanan di IGD dan ruangan menduduki prioritas pertama dengan total skor 18. Selanjutnya, isu belum ada penerapan discharge planning untuk pasien rawat inap menempati prioritas kedua, dan prioritas ketiga yakni masalah belum optimalnya upaya promotif dan preventif di IGD. Untuk penentuan prioritas isu selanjutnya menggunakan metode USG, yakni urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi dilihat dari sedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Aspek seriousness atau tingkat keseriusan masalah dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, dan growth atau tingkat perkembangan masalah, yakni apakah masalah tersebut akan berkembang sedemikian rupa sehingga sulit dicegah. Kemudian, berdasarkan analisis isu menurut metode USG didapatkan urutan prioritas sebagai berikut, di mana belum optimalnya penggunaan RME dalam pelayanan di IGD dan ruangan rawat inap menjadi prioritas pertama dan utama untuk segera diselesaikan. Selanjutnya,
Kita lakukan analisis akar masalah dengan menggunakan metode problem tree analysis. Sebagai latar belakang masalah, saat ini Rumah Sakit Daerah Idaman telah menggunakan RME dalam pelayanan kesehatan, namun belum menyeluruh dan optimal, di mana kegiatan pencatatan tertentu masih menggunakan rekam medik fisik atau konvensional, yakni diantaranya adalah penulisan resep, penulisan CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi, dan akses film radiologi. Yang sebenarnya, jika hal tersebut sudah dilakukan secara optimal dan menyeluruh di rekam medik elektronik, maka akan menciptakan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Sehingga dari kondisi tersebut didapatkan masalah pokok berupa belum optimalnya penggunaan RME dalam pelayanan di IGD dan ruangan yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kesehatan belum paham dan terbiasa untuk mengoperasikan RME dengan efektif. Yang kedua, beberapa fitur RME masih terlalu rumit sehingga mempersulit dan memperlambat proses peresepan. Dan yang ketiga, terjadinya gangguan sistem dan jaringan RME. Yang keempat, pedoman dan regulasi terkait RME belum sepenuhnya tersedia atau belum diterapkan secara menyeluruh. Dan yang kelima, implementasi RME memerlukan investasi yang signifikan untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan bahkan pelatihan. Dari analisis pohon dan akar masalah, dapat kita gambarkan pohon sasaran sebagai berikut, di mana besar harapan bahwa terjadinya optimalisasi penggunaan RME dalam pelayanan di IGD dan ruangan sebagai sasaran utama. Dan sebagai sasaran khusus, yakni yang pertama, tenaga kesehatan paham dan terbiasa untuk mengoperasikan RME dengan efektif. Yang kedua, fitur RME yang lebih mudah dan nyaman digunakan oleh petugas kesehatan. Yang ketiga, stabilnya sistem dan jaringan RME. Yang keempat, penerapan pedoman dan regulasi untuk penggunaan RME secara menyeluruh. Dan yang kelima, kendala biaya terkait implementasi RME dapat teratasi. Dari pohon sasaran tersebut dapat kita rancang alternatif-alternatif sebagai berikut untuk pemecahan masalah, yakni pertama, pembuatan panduan tutorial sehingga tenaga kesehatan paham dan terbiasa menggunakan RME dengan efektif. Yang kedua, pembaruan dan perbaikan fitur RME oleh IT agar lebih mudah dan nyaman digunakan oleh petugas kesehatan. Yang ketiga, penyediaan sarana pendukung agar terciptanya stabilisasi sistem dan jaringan RME. Yang keempat, terbentuknya standar operasional prosedur untuk penggunaan RME secara menyeluruh. Dan yang kelima, membina kerjasama dengan penyedia layanan RME yang menawarkan solusi terjangkau dan mengalokasikan anggaran secara bertahap. Baik, sekian analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya dapat terrealisasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.